Kalian jadi excited kan teman-teman semua menonton map ketiga. Yang di tengah juga Mbak Killjoy lagi kan, lagi duduk di turret tuh. Siapa yang mau jadi turret? Hah? Hah? Dari Cerberus masih menggunakan duelist, masih menggunakan jet, cuman mereka ya all rounder lah. Mereka bawa duelist, mereka bawa 2 sentinel dan adanya Viper dan juga Sova lah ya untuk initiator dan juga smokernya atau controllernya. Map ketiga starting. No duelist dari Boom Esports, gimana pendapat Om Wawa? Tergantung tadi yang defender dulu siapa ya tadi ya? Boom Defender dulu ya? Boom defender Kalau duluan. defender duluan ya oke sih no duelist. Itu kan dia paling sakit, paling bisa mundur juga. Dan ini dia map ketiga kita. Terima kasih Om Wawa sudah menemani kita di Teknik Buying Time. Dan ini dia Decider Map. Welcome upper bracket kah? Atau welcome lower bracket untuk Boom Esports. Ronde pertama pistol akan kita lalui sesaat lagi. Meta no duelist dari Boom Esports, tapi langsung ada push ke arah mid. Berserks yang akan memandu jalannya penyerangan dari arah mid. Sementara Spike berada di daerah Emen, tapi Emennya udah dalam banget. Dari Daikute dan juga Kishi udah sampai sana dan udah kontak ternyata. Berserks sudah membuang 2 peluru dan masih memantau ke arah Emen. Miss dahsyat. Itu yang dimaksud Om Miss Wawa. dahsyat. Suaranya kedengeran, animasinya kelihatan, tapi nyawa tetap melayang. Itu yang dimaksud Om Wawa tadi, tapi Daikute dia udah nyampe di arah default tapi dia belum membuka suara apapun dan ditutup turretnya. Langsung di smoke terlebih dahulu, Diwo dihancurin nano suaranya, turretnya coba dihancurkan begitu saja dan Spike coba untuk dipasang tapi what happened? Kishi reload di arah second level dan gak expect di arah rafternya akan ada satu pemain yaitu Flip Jeder yang mendapatkan kill dan langsung melakukan rotasi. Terdelete juga posisi dari Loki berada di mid, dipotong oleh Blast King. 3 melawan 3, coba untuk tukar senjata terlebih dahulu. Flip Jeder tumbang di tangan Daikute, masih bisa dibalas oleh Blast King menjadi 2 melawan 2, tapi di B-side-nya udah ada Frostmite yang standby di second level dan sudah ada Shock Dart coba untuk mengusir, menggagalkan trap. Satu kali didapatkan di trap balik. Sekarang 1v1 situation, Akashi half HP. Sementara Frostmite masih penuh. Coba untuk dimain-mainin dulu, ketahuan langsung di arah Kicem. Tapi planting spike sudah dilakukan dan timingnya akan coba dicari. Dan udah gak ada waktu lagi. Frostmite hanya perlu bersembunyi. Dan pistol round dimenangkan oleh Boom Esports. Frostmite bermain pintar di pistol round kita bagi Boom Esports. Ya, dan itu tadi Frostman udah dedikasi untuk dia nggak mau perangin sih. Ketika dia tahu orang terakhir dan waktu tinggal segitu, dia bergerak mundur. Karena dia takut di-push, malah dia kehilangan nyawa, jadi dia mundur. Begitu terdengar planting, artinya musuhnya nggak naik ke atas, dia langsung nge-pick lagi, coba ngeganggu doang. Dan dia udah dimainin waktunya sedemikian rupa. Dan ronde pertama dia mantan oleh Boom Esports. 4 kata menyenangkan. Pistol round Boom Esports. 4 kata menyenangkan. Kali ini ronde kedua Cerberus akan bermain berpisah sekali lagi, 1 di mid, 1 di B-main, 3 orang di A-main. Sudah kontak ternyata. Teboto mempanis pergerakan dari Suka. Tidak adanya trade kill karena memang dia bermain solo. Sementara itu 3 pemain dari Boom Esports sudah standby di area A-side. Nanostorm dinyalakan, second levelnya di pick. 1 kill didapatkan oleh Presiden dengan wallbang. Dan gak bisa masuk sama sekali, gak bisa melangkahkan kaki, menapakkan kaki. Di belakang dia melepuk langsung. Dan gak dicek corner. Hei, apa yang terjadi kawanku? Spike carrier-nya bisa dipotong sih. Spike carrier-nya bisa dipotong sama Berserk, tapi dia ngedrone dulu. Dia bermain disiplin dan ketek. 1 kill, tapi yang kedua menjadi 1v1. Dan udah ketahuan. Coba dilawan. 100 HP melawan 150 HP. Long range combatnya dimenangkan oleh Blaze King. Terlihat begitu mengerikan ketika Flip Jeder nggak ngecek corner. Double right click, seketika 3 kill. Seketika hilang 3 pemain. Seketika. Tapi ya ini jatuhnya Iko sih. Bukan bonus round. Bagi Boom Esports. Menang rasa kalah, menang rasa menang. Menang rasa kalah tuh tadi dan banyak banget yang nggak cek corner. Akashi dapetin 2 kill. Di sini juga terlihat mengerikan dari Blast King yang hampir aja bisa kalah duel ya. Ya udah ini mah rasa Iko, rasa half buy dari Boom Esports untuk round ketiga. Coba dihancurkan dulu. Flip Jeder agak shaky dari tembakannya barusan. Sementara dari Cerberus bermain di arah garage.
Suga akan menahan angle ya. Sementara pemain Bumi Sports coba untuk melakukan push tapi mereka masih standby. Rotasi ke arah Esai, ke arah Flip Sejar lebih tepatnya. Chamber, Berserk sudah ngambil control map cukup jauh. Sudah satu yang didapatkan oleh DQ ke arah Blast King. Satu kill juga dari Flip Sejar dengan Nano Swarm tapi Berserk pun hilang. Ada threat kill lagi terjadi dengan Vandal Cicek. Frenzy Cicek lebih tepatnya, bukan Vandal Cicek. Tapi masih ada dua pemain. Frostbite pun terkena potong oleh Loki. Dan Loki 7 HP tersisa masih bisa bertahan dan mendapatkan satu angka bagi Cerberus 2-1. Boom Esports masih bisa melakukan full buy di round keempat. Kalaupun next roundnya lebih tepatnya kalaupun round ini kalah Boom Esports, kayaknya di next roundnya besar chance untuk bisa dapetin 350 sih. Karena kalau dilihat dari ultimate-nya sih bentaran lagi pada ready. Bray, Apa Bray? berarti udah milih apa ya, Bray? Itu dia Bray. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Berserk Operator dan yang lalu. Ultimate udah menuju ready ya, udah masuk ronde keempat kelima tuh biasanya udah ada yang -1, -2 lagi. Tapi Berserk operatornya nggak kebeli. Udah updraft. Melihat karena Bimen tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Masih ada teh botol di area yellow. Akan coba menahan. Dan backupnya akan datang sebentar lagi dari Snowman. Kita tahu teh botol, sang Phantom user udah menghancurkan satu recon. Artinya dia udah ketahuan juga. Slow or dikunci pergerakannya. Flip JDR coba membantu dari arah side-nya. Dan swing dari Kisi begitu sakit bertukar dengan nyawa Blazing di sana. Tapi masih ada teh botol dari area yellow. Benar 2 kill point dibuka. Terkena through the smoke dari Akashi. Dia nyamperin cross area Akashi ternyata dan masih ada heal, wall up dan bakal coba di cancel kah oleh Frostbite. Oh, pecah ternyata. Baloknya pecah yang paling kanan. Oke. Nah, bisa mungkin di counter wall vertikal untuk melakukan retake. Tapi akan dihancurkan terlebih dahulu. Masih ada wall dari Frostbite tapi akan langsung dihancurkan terlebih dahulu reconnya. Slow orb ke arah yellow dan akan coba ditembakkan spekulasi. Shock dart, double shock dart juga sudah keluar. Ini dia wall retake vertikal tapi ketahuan fishing dari area yellow. Dan masih ada fake diffuse yang dilakukan. Dia naik ke atasnya dan bisa diketahui malah menjadi bumerang. Counter wall yang sudah di-expect oleh Cerberus karena langsung di-pick dari arah yellow. Dan bisa dinaikin wallnya. Kayaknya gua rasa itu Kayaknya tadi, harusnya wallnya nggak usah vertikal nih. Enggak, gua rasa justru itu udah terprediksi sama Cerberus. Gimana juga kan kalau baloknya pecahnya satu masih oke lah vertikal. Tapi pecahnya kan dua. Kayak miringnya gitu. Iya tadi Wall yang biasa. menurut gua itu udah dikalkulasiin sama si Kishi. Ya makanya dengar suara wall langsung di swing kan. dia ngeplannya ngancurin satu wall. Bisa jadi. Dia ngeplannya ngancurin satu wall. Oke, ayo lu mau gimana? Mau vertikal kan? Gua vertikal Ya, kata dia kan. Dan itu di-expect banget sama Kishi. Track kill terjadi. Hunter Fury pun keluar. Tour de force-nya dari Berserk lebih seperti tidak membuahkan hasil. Dan akan coba untuk bukan entry ke dalam side. Track kill terus berjalan 2 melawan 3. Hunter Fury tadi keluar dari Blast King. Tersisa 2 pemain saja dari Cerberus, tapi timingnya coba terus dicari oleh Daikut. Bermain ke arah screen. Coba perlahan-lahan membersihkan area. Sekarang rafternya belum ada yang cek sama sekali. Coba untuk dicek terlebih dahulu mungkin dari Daikut. Dia coba ingin keluar ke arah spawn. Tapi smoke sudah keluar menutupi record. Dan Viper Speed pun dibuka. Daikut sepertinya akan melakukan pemotongan. Dan bertemu dengan Flip JDR. 1 kill didapatkan. Spike-nya sudah terpasang. Kill kedua bahkan dari Daikut. Dan ada Vandal melayang. Dan tersisa 1 pemain dari teh lotop atau lotop head atau teh botol. Tersisa sendiri ya harus melakukan clutch yang cukup sulit karena adanya Viper Speed atau Pudding Jelly yang dikeluarkan oleh Loki. Terus di probing sementara pemain-pemain dari Cerberus mereka dia ada yang keluar Viper Speed cuma 1 pemain doang. Loki keluar di ujung rafter tapi Viper Speednya turun. Teh botol kelihatan. 1v1 situation. Coba untuk dicari. Daikut akan mencari timingnya dan mengamankan round bagi Cerberus 3-2. Terlihat hampir bisa didapatkan oleh Boom Esports tapi menurut gua Loki
dan juga Daycute bermain dengan begitu baik meskipun fighter speednya turun, lock-in pun hilang, tapi juga Daycute mencari timingnya dengan begitu efektif. Pemotongan yang dilakukan juga begitu on point, sehingga sekarang Boom Esports tinggal 1 angka, tapi mereka masih bisa melakukan full buy karena itu adalah eco round bagi Boom Esports. Meskipun Tour de Force-nya tidak mendapatkan hasil apapun, tapi masih ada Lockdown dan juga Hunter's Fury di round yang kelima. Dan Poison Cloud di mid pun sudah diletakkan. Ada turret memang dari Flipsider untuk melakukan watch ke arah mid, tapi ditutup karena adanya Poison Cloud dan Flipsider menjaga dari arah kitchen. Tup coba untuk diisi, tapi apakah dia akan masuk ke boiler? Pemain Sari baru sekali atas satu pemain langsung di-cut oleh Frostmine. Gak ada yang ngecek ke sebelah kanan, sehingga Daycute pun tumbang. Resurrection memang ready, tapi posisi dari Daycute begitu awkward untuk di Resurrection. Jadi kayaknya Cerberus akan membiarkan Daycute tersungkur lemas di undertop di arah orange, dan mereka pun sudah bergerak ke arah B-side. Pelan tapi pasti. Coba probing mencari informasi, bahkan masih ada satu pemain juga yang berada di arah E. Cari informasi lagi untuk Cerberus, tapi tidak menemukan informasi apapun. Record keluar, terkena tag dari Oldro juga. Snakebite plus slow orb combo untuk melakukan delay. 35 detik lagi tersisa sekarang bagi Cerberus untuk memutuskan bergerak ke arah side mana. Karena mereka masih working. Masih working di arah attacker spot, dan Viper Speed pun sudah ke-trigger di arah B-side dari Teh Botol. 1 kill didapatkan ke arah Suka dari Berserks. Akan coba masuk ke Viper Speed, terlihat sudah kali di posisinya. Dan Lockdown pun sudah dibuka untuk melakukan delay lagi. Planting Spike dilakukan, apakah Spike ini bisa di-cancel? Spike plan-nya gak bisa di-cancel. Berhasil diamankan Spike plan-nya, tapi menjadi 1v2 situation. Lockdown akan mengusir posisi Kishi dan terkena di cucuk, ayo sekali. 3 sama. Iya, Bray. Itu di swab test, Bray. Di swab test ya? Pakai itu Oniklau. Pakai Oniklau 2 lubang dari itu bawah langsung. kan. Kurang masuk. Sekali lagi. Langsung. Negatif dah, selamat. Anda dipulangkan. Ke arah mana? Ke Rahmatullah. Oh, Kan mati dia. pilih. Oke. Terlalu lama menurut gua permainan yang dilakukan oleh Cerberus itu. Wih, lumayan mahal sih. Maksudnya resource yang dipakai sama Bumi Sports ya, dan ya, itu adalah momen swap test. Karena tadi pakai ini kan, Viper Speed sama Lockdown kan. Jadi ya lumayan lah ngebuang resource dari Bumi Sports, dan 3 sama ternyata. Icebox yang cukup ketat nih, dan ternyata langit Icebox sedang sedih sepertinya karena berwarna abu-abu, dan langsung saja kita sambut Om Wawa. Wih, sangat abu-abu banget sih, tapi ya dari Boom mereka bisa dapetin 3 round. Sebenarnya ini ketolong banget sih dari pistol round yang bisa diamankan oleh Boom, karena kalau mereka gagal di sana pasti ini bakal lebih jauh lagi. Iya. Ya Cerberus bahkan mereka bisa dapetin ronde kedua tadi waktu mereka lagi eco, kan mahal ya harganya ya. Itu maksa banget dari Boom ketika mereka lagi harusnya menjadi bonus round buat Boom sendiri. Terpaksa jadi seakan-akan eco round untuk mereka sendiri. Dan ya sisanya ini adalah duel bagaimana mereka akan menguji sebenarnya limit mereka sendiri, seberapa sabar untuk menahan ultimate-nya, penggunaan utility usage-nya sendiri. Dan ya ini masih 50-50 sih, kita belum bakal tahu siapa sampai dengan tutupan dari You want to play? Let's play. Ya masih mix buy atau ya hanya ada satu pemain dari Cerberus yang menggunakan rifle, yaitu Daycute, dan langsung bergerak cukup cepat karena A-side lagi-lagi Cerberus tuh cukup sering dapetin elbow-nya. Emennya tuh cepet banget sampai cukup dalam gitu ya. Alarm itu bahkan langsung dihancurin. Masih ada turret, tapi udah ada 3 pemain dari Boom Esports yang melakukan rotasi, dan gue kira tadi Spike down, tapi enggak, dia ngejatuhin Spike. Dan ada drone yang mendetekkan satu pemain Kishi. Artinya CC udah ketahuan dikit lagi bakal ngelakuin plant. Ini harusnya bisa banget dikasih combo utility. Enggak, langsung dihancurin aja wallnya begitu cepat, dan Berserk masih menahan di arah B-main, dan ada Suka Tour de Force yang connect. Dan artinya B-side-nya ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan. Dan masih ada satu pemain yang stay di A dari kedua tim, yaitu Daycute dan juga Flipsider. Recon
Next satu pemain sepertinya suka mengisi area yellow. Dan langsung ada shock dart. Dan mereka arah suka hampir saja Tour de Force dapat basking di jiggle lagi. Menghilangkan 2 peluru 30 tambahan, seconds tersisa 2 peluru saja dari Tour de Force. Tapi masih belum ada progres lagi. Ketahan Poison Cloud, Slow Orb dan segala macamnya. Dan Blasking dia nggak ke spot karena ada Poison Cloud. Tapi masih bisa di-trade. Teh botol keluar 2 kill dan di-trade cepat. Spike down B. Masih ada Resurrection juga. Dan orang terakhir Daekyut. 10 seconds Dia left. punya tugas yang begitu berat. Dia harus paksa nge-play 6 detik. Bahkan dia angkat tangan langsung menyerah. Di hadapan Blaze King 4-3. Itu leap of faith dari Teh Botol yang GG banget sih. Itu delay dari Teh Botol dengan Snakebite. Terus juga Blasking coy. Jiggle-jiggle di backside-nya itu mantep banget tuh. Iya. Kebuang Blasking. 2 peluru Tour de Force. Dan ketika di jiggle lagi gak ready tadi dari Suka untuk posisi Blasking. Dan bahkan Teh Botol mengambil timing di Poison Cloud. Dan langsung keluar nge-swing dapetin 2 kill. How you survive. Dan bisa di-trade dengan begitu baik oleh Boom Esports. Dan sekarang kita melanjutkan kembali round ke-8 dimana sudah ada Resurrection lagi yang ready dari Kishi. Snakebite delay dari Teh Botol bermain ke arah yellow, tapi dia nggak mau swing duluan karena dia tahu kayaknya udah ada yang nge-swing ke arah yellow. Dia percayakan Poison Cloud-nya, terus pun dibuka. Snakebite dilempar connect, awas harus mundur sepertinya. Pemain dari Cerberus coba untuk terus di wallbang, Frostbite tumbang. Tangan Daekyut tapi masih ada Teh Botol. Dapetin 1 kill lagi, coba untuk di spray down. Masih bisa mundur, 100 HP tersisa, 80 HP tersisa. Dan kena kill lagi. Posisi dari Kishi, gak ada Resurrection. Arti jadi 3 lawan 3. Kelihatan posisi Suga, Blasking dengan ketenangan coba untuk membersihkan area yellow, tapi Flip Jeder datang. Bak pahlawan di sini menumbangkan 2 pemain dari Cerberus Esports, menyisakan Loki seorang diri yang sudah terreveal posisinya berada di arah green. Dan Flip Jeder dengan triple kill-nya membuat Boom Esports kembali mendapatkan angka 5-3. Can someone get this? 5-3 hold yang luar biasa. Itu adalah strategi parkir bus ya dari Boom Esports. Kayak mana tuh? Lu lihat pertahanannya nih, diisi Teh Botol. Tadi kan dia kan nahan, terus tadi ada crossmine juga kan. Jadi diisi terus yellow-nya nggak dikasih masuk. Dan begitu kayak udah kita habis resource, datang Flip Jeder 2 kill cepat. Jadi penumpukan demi penumpukan, backup demi backup dari Boom Esports begitu on point. 5-3 didapatkan, Blackthorn-nya di delete. Pulang lu jauh-jauh kata Flip Jeder. Rico-nya juga dihancurkan dengan Vandal belebok-belebok. Belebok-belebok dan oke. Spike carrier-nya down, Akashi tumbang dengan Blasking dan terpotong satu persatu. Dan kedua pemainnya berpisah. Satu pemain udah kelihatan dari table. Oke, ini Suka. Jangan lupa SUKA dibaca Suka, dibaca like Suka. Dan dia masih menahan dengan headhunternya. Dan satu pemain masih menjelajah, masih merantau ke arah mid tube sana. Dan Suka melihat, hati-hati, main ini begitu berbahaya dan harus di respect. 5-3 Boom Esports. Lu bisa lihat betapa disiplinnya Boom Esports. Gak mau nyari, membiarkan pemain Cerberus yang datang ke crosshair-nya Flip Jeder hampir meleng. Tapi dengan response time yang baik, dia mampu mendapatkan Loki tersisa like atau Suka. Seorang diri shock dan meluncur, hanya kena sedikit flipisnya. Dan Berserks memastikan angka ke-6 untuk Boom Esports. 6-3. Saudara-saudara, sebangsa setengah. Here. Here. 6-3 di mana Boom Esports sudah mulai mengambil kendali pertandingan. Dan ini lihat Down A. ada view like a book coy. Dia kayak tahu ini orang updraft ini. Ini orang Bloodstorm pasti kemarin. Iya, dia taruh alarm bot ngepam, Nah. dapat langsung mundur lagi. Ritual like a book tadi ya dari Flip Jeder. Dan 6-3 kita melanjutkan kembali next round. Poison Cloud ditaruh di arah mid. Dan Berserks pun, Berserks udah crossing cukup jauh dan langsung menghilangkan Daekyut. Resurrection memang digunakan, tapi tetap posisi dari Cerberus sudah tertahan oleh Boom Esports. Elbow-nya sudah di wall, tidak ada celah. Coba dihancurkan lagi elbow-nya dari Kishi menggunakan Vandal blebeb-blebeb.
Dan slower pun sudah dilempar ke area elbow. Baik karena default. Miss the shot tadi dari Berserk dengan operatornya. Half HP sudah, lebih tepatnya low HP bahkan dari Berserk, tapi masih ada heal dari Frostmind yang akan mengembalikan HP-nya lagi. Coba di wallbang di arah Rafter, kali-kali kena iseng-iseng berhadiah IIB. Iseng-iseng berhadiah. Dan Daikyut udah nyampe ke arah Forten. Recon yang gak nge-retake arah backside-nya, dibalas recon tapi sempat ditutup oleh Daikyut dengan Cloudburst. Dan tidak ada detection yang didapatkan oleh Boom Esports. Dan Viper Spin pun dibuka. Ijo layar kalian semuanya ijo di sini. Ijo merah, ijo full. Semuanya keluar, bakal dikasih warna-warni. Kasih lagi lightning warna biru. Dengan Hatta Shuri berhasil dapetin kill. Dan bakal tersisa Suka seorang diri. Sisa like doang. Diffuse-nya ini bisa banget diamankan oleh Boom Esports karena plantingnya terlalu dalam. Untuk Suka bisa melakukan checking ke arah Spike dan flawless untuk Boom Esports 7-3 mengambil keunggulan yang cukup signifikan. Wah ini itu round yang meyakinkan banget untuk Boom Esports, retake yang luar biasa rapih. Kita bisa saksikan dan Berserk. Ini dia 30 seconds left. mekanisme yang sangat mirip antara Chamber dan juga Jet dari segi agresivitas. Dimana sama-sama bisa langsung repositioning jauh, tapi bahkan tadi Chamber lebih jauh repositioningnya. Sampai langsung ke Rafter, bro. Langsung ke Rafter, terus di Resurrection, tapi nggak geter, nggak goyang. Boom pertahanannya sangat baik, sangat solid lagi-lagi. Ini Cerberus punya PR yang banyak banget. Mereka bahkan nggak pernah dapetin setup prospect yang mereka inginkan karena baru beres ngeplan, nggak punya waktu. Udah ada orang di sana, orang di sini, udah ada ancaman sana, ancaman sini. Susah banget, mereka gak punya waktu. Hai, timingnya Daikyut. Nah lo, trigger disiplin. My god, 3 kill cepat. Flip jeder dengan 2 kill. Oke, ini Suka. Tetap aja lo Suka mau gimana pun kondisinya, ada kill-kill yang membuat kita sedikit terdiam. Tapi Suka 29 HP masih coba ngepick. Dia gak takut, ora wedi, ora mundur. Tapi akhirnya biar Shock Dart yang menjemput ajalmu sekaligus Blaze King. Memastikan angka 8 untuk Boom Esports menjadi 8-3. Wow, lu lihat. Mana yang suka ngatain Blaze King? Mana yang suka ngomong Blaze King pensiun aja, noh? 16 kill. Mana yang bilang flip jeder overrated? Mana no? Tadi lu lihat triggernya, Bray. Buset dah. One enemy Kita remaining. jadi marah-marah ya? Biar seru aja. Kita marah-marah biar seru aja tetap. Tapi bisa 8-3 sekarang 9-3 atau 8-4. Kers bang. Nah, Tom Kers. nah, online curse bang. Online Kers bang, Tom Kers. Dan sudah ada Tour de Force yang diaktifkan oleh Suka. Oh enggak, oleh Berserk lebih tepatnya. Tapi dia miss the shot dan harus ada dulu. Flip Jeder sedikit wave juga dan dia pun harus tumbang. 2 pemain down langsung dari Flip Jeder juga Berserk. Hunter Fury keluar, Spike sudah terpasang. Dan ada Blaze King yang mendapatkan Daikyut di sisi lain. 3 melawan 4. Gak ada resurrection dari Frostmind. Apakah Frostmind bisa menyamakan keadaan jumlah pemain? Jadi 3 melawan 3. Teh Botol rupanya yang melakukan hal tersebut. Harus menghilang dari Suka. Snakebat dilempar ke arah Yellow. Danger coba dicek, gak ada orang. Snakebat lagi dilempar, line up-nya keluar. Dan Blaze King sedang membeli waktu di arah mid. Threat kill pun terjadi. 2 melawan 2 sekarang. Viper Sova melawan Viper Sova. Viper Sova siapa lebih kuat, tapi Teh Botol kembali mendapatkan kill. 1 melawan 1. Sova melawan Viper. Dikasih Snakebat. Waktunya terus dibeli, timingnya terus berpihak kepada Cerberus. Ketawa sudah posisi Blaze King dan Blaze King pun tumbang di tangan Loki. Dan 8-4, tidak ada Tom Kers di Icebox. Chance mereka masih terbuka untuk mengejar ketinggalan hanya dengan 4 round saja. Ya, kalau misalkan dapat pistol, menang round selanjutnya dari Cerberus udah bisa ngejar 2 angka, jadi tinggal jadi 2 angka lagi. Terima kasih Om Wawah atas analisisnya. Tapi kali ini kita bertukar side, teman-teman. Boom Esports akan bermain sebagai attacker dan Cerberus bermain sebagai defender. Dinaikin wallnya dan Kishi udah tahu ini wallnya, dia sering dinaikin. Tapi Yellow coba diisi, udah kelihatan satu pemain Blaze King coba ditembakin, tapi akhirnya dia ngeh dan mundur ke tempat yang lebih aman. Yellow ada turret di atas. Yellow ternyata Akashi dengan 2 kill headshot dan klasik. Tapi Berserk juga dengan frenzy kill arah Suka. Jadi 3 melawan 3, tapi Akashi sudah sangat-sangat low. Blaze King gak ada yang nyadar, dia udah menyelinap bersembunyi. Masuk ke dalam side-nya, mendapatkan Akashi, begitu saja snowball-nya dinding. Tapi Daikyut membalas.
Satu enemy remaining. melawan 2. Loki sudah sangat-sangat low. Terlihat posisinya ada di arah orange. Dan Loki dengan frenzy jarak segini tentu tidak terlalu ideal di mid range combat. Dan benar saja bahkan dimenangkan oleh Blaze King. Menurut gua Blaze King movement yang luar biasa untuk menyelinap, menangkap Akashi. Lihat ke arah orange. Dan Blaze King 19 king kawan. 9-4 Boom Esports memperjauh keadaan. Itu dia. Esports memang Pistoron ini Akashi bermain dengan baik dengan klasik-klasiknya, tapi Spike bersesudah down. coba untuk dengan trade killnya. Teh Botol memberikan satu dingka DQ di arah Snowman, enemy bisa remaining. di-kill dengan baik oleh Berserus dengan Headhunter. Dan terakhir karena emang darah dari Loki udah begitu low, masih bisa di-swing tentu saja oleh Blaze King. Dan sekarang 9-4 next round, satu pemain sudah terdelay cepat dari DQ, coba untuk bermain agresif, tapi sudah berhasil ditumbangkan begitu saja. 4 melawan 5, eksekusi cepat sepertinya dilakukan oleh Boom Esports. Tapi yang terpunish di tangan Loki yaitu Blaze King, ada ding juga tapi gak ada kill lanjutan bagi One enemy Cerberus. remaining. One enemy remaining. Seraya Flip sudah mendapatkan satu killnya ke arah Suka, tersisa Kishi seorang diri. Senjatanya dibawa kabur biar gak bisa di recover, dan memang ada Martial Tech ke arah Berserk, tapi tetap datang langsung bantuan juga dari Teh Lotop. Oke. Langsung cepat ya. Cerberus bisa berbuat banyak selain satu kill tadi. Ada satu pemain dari Boom, tapi ya itu adalah yang sampai round bagi Boom Esports. Dan bye round pertama dari Cerberus. Ini adalah ronde yang mau nggak mau wajib banget mereka menangin kalau mereka masih pengen bernafas di upper bracket. Karena kalau karena Cerberus kalah, mereka nextnya harus Eco dan sudah terlalu mepet ke angka 13 bagi Boom Esports. Dan kali ini Boom Esports akan bermain mid control, dan ada push yang dilakukan sepertinya dari arah tubnya. Coba dikejar, red kill terjadi tidak? Cute still alive, 30 HP bahkan dengan 2 kill. Usaha trade kill yang gagal dilakukan oleh Boom Esports, dan sekarang tinggal tersisa 3 orang saja yang bergerak bersamaan ke arah B-side, ditunggu oleh Kishi. Jadi ini sebenarnya udah susah banget sih. Long range combat pasti akan dimenangkan oleh Cerberus ya dengan vandal-vandal mereka. Dan seenggak-enggaknya Boom Esports mungkin bisa dapetin kill atau plan untuk orb. Tapi wall dibangun lagi, wall yang sama menyetir para pemain Boom Esports untuk bergerak ke arah yellow. Tapi hey, di arah broiler sana ternyata Flip Jeder kalah duel atas Akashi. Coba menahan satu kill lagi karena Blaze King. Tersisa Frostmine yang pasti udah di-expect nggak jauh dari tempat terakhir namanya mati. Oh enggak, ternyata 30 seconds Kishi nggak siap dengan keberadaan Frostmine tersebut. Jadi 1 melawan 4 terlalu sulit tentu saja. Ada ikut dengan triple kill. Cerberus masih bisa bernafas, tapi ini baru round sesungguhnya, round para laki di sini nih. Ya 10-5, round 16. Udah nggak ada lagi. Lu curang, lu pakai vandal. Lu curang, lu pakai ini, nggak ada. Lu curang, lu cuma pakai shady, nggak ada. Ini udah imbang. Kayaknya akan jadi full vandal lawan full vandal. Lama-lama aku lihat ini vandal blepep, sahamnya naik ya, demand-nya naik nih. Laku banget ini vandal blepep. Jadi pengen beli saya, tapi udah hilang dari store, harus tunggu dulu ya. Ini juga nih lagi laku nih. Oh ini tadinya sempat begitu, tapi 5 vandal melawan 5 vandal. Enggak, satu phantom si Teh Botol. Masih ada 9 vandal. Keras game. Satu pemain yang ada backside tapi dibalas. Rico berhasil menemukan 2 pemain di atas motor, dan satu pemain Flipjider berhasil menemukan Akashi. Wallnya dibangun, dan itu dia Flipjider harus tumbar tangan Loki. Udah ketahuan spotnya. Kishi gak dicek. Loki bertahan bersama Kishi. Ada terakhir lagi yang terjadi, tapi Cerberus dengan kemenangan ini mereka masih memiliki asa atau chance yang cukup besar untuk mengejar Boom Esports. Karena Boom Esports harus melakukan halfway, tapi ada satu vandal yang dibeli Flip Jeder, jadi harus sedikit berhati-hati dari Cerberus. Jika tidak ingin terkena sedikit. Tapi round tadi lah round statement bahwa Cerberus masih bisa bernafas, nyawanya masih ada, jantung masih berdetak. Jantung Masih berdetak. Boom Esports masih ada satu investasi vandal dari Flip Jeder, dan sekarang sebenarnya ada lockdown tapi tuh udah smoke the poison cloud mengenai Flip Jeder. Dia malah nge-swing, dan nih Flip Jeder sangat-sangat low tapi belum tumbang.
11 HP. Dilawan. Ini dia Saibani dari Lucky. 11 HP masih stay. Menunggu. Belum kabur kalau belum ada duel yang dimenangkan. Dan You want to Berserk play? Let's punya play. Tour de Force di tangan. Ada senjata yang sangat mengerikan di tangan Boom Esports kali ini. Dan You Loki should mencoba run. menahan lockdown, bahkan di commit untuk masuk ke arah B-side. Dan ini sebenarnya nih riskan sih, mereka Pico itu kan. Dan ada drone sekarang. Dan udah ada yang dekat, snake bite, ada wall juga untuk melakukan plan. Dan ke D10 satu pemain itu Vipernya harusnya ke D10 di arah sekarang lagi. Ini dia sang laki di delete Kishi. Mempanis pergerakan agresif dari Flip Jeder dan Berserk pun ketahuan posisinya di area yellow. Bakal ada wall retake kah sepertinya akan dilakukan. Combo slow orb, shock dart juga. Shock dart kedua hadir. Berserk mencoba menahan. Wall apa itu? Wall apa? Tapi sepertinya itu malah nge-wall jalan masuk mereka sendiri gak sih? Dan 2 melawan 3 kali ini. Coba dimajuin arah yellow-nya dan bakal swing satu persatu. Oke. Oh, dia nge-wall ini. Nutup pick Dimen. Oh. Apa sih lu? Wallnya, Tapi tadi ya wall Blaze retake yang ternyata retake amat. memutuskan untuk nge-swing ya. Gue kira dia akan nahan. Nggak, tapi dari awal mereka commit lockdown tuh. Spike Blaze Jeder sayangnya dia nge-wave sih. Berserk cuma bisa dapet satu, dia gak bisa dapetin yang kedua. Dan ini tuh Blaze tuh memilih untuk nge-swing. Akhirnya udahlah swing aja lah gitu. Dan berhasil terpanis Nah kan, dan langsung abu-abu. karena kekalahan tersebut langsung langit icebox berubah menjadi hitam putih. Nah, Dan artinya juga kita akan memanggil Om Wawa. Om senang Om Wawa. Gimana nih Om? Mulai kekejar pelan-pelan nih Om. Lagu apa tuh tadi ya? Iya. Ada, cari aja. Oke. Handgun round buat Boom. Tapi 3 round yang diamankan oleh Cerberus ini membuat mereka seakan-akan oke, kalian memang bisa menang di handgun tapi 2 round aja kita kasih. Karena Cerberus terlihat mereka kompak banget ya, crossfire yang dibuat, terus juga dari bagaimana mereka melakukan retake. Ini membawa mereka selalu bisa menang duel atas dari Boom. Jadi tiap kali memang mereka tumbang satu, refrag-nya ini bisa dapetin 2 sampai 3 pemain dari Boom sendiri. Jadi dari Boom mereka agak susah sih buat bisa tembus. Jadi untuk post plan-nya sendiri bisa dipatahkan karena Cerberus mereka selalu muncul cepat. Mereka selalu ada di sana di momen yang tepat dan juga mereka nge-refrag-nya nggak cuma satu, nge-swing-nya ya. Swing-nya dengan 2 sampai dengan 3 pemain sekaligus. Ini masih timeout kan? Masih. Oh udah. Tapi ya balik lagi kita masih harus menunggu sih di sini seperti apa nanti dari Frostman, apalagi ini dia punya resurrection. Jangan sampai tumbang di awal-awal. Karena akan menjadi salah satu poin penting untuk bisa mencuri, mendapatkan info dulu setidaknya atau ditukarkan 1 untuk 1. Plusnya nanti ada resurrect untuk bisa ngebawain Boom untuk bisa menang dari sisi junior. Terima kasih Om Wawa. Dan sudah ada I am the Hunter, Hunters the Fury. Hunters the Fury lagi dah. Hunters Fury keluar nge-tag 1 pemain. Yaitu Berserk, operatornya dari tadi dijegal keregetan batin Suka. Dan itulah akhirnya ditembak dan miss the shot. Dan akan mengusir posisi Suka. Terdelete sudah dirinya. Tapi di atas box gak dicek. Dan kita sudah ke 1 kill. Frostbite terdelete. Spike Memang down B. berhasil di-trade tapi Frostbite tumbang. Gak ada restoration. Steph Botol berhasil melakukan 1 flank yang begitu baik. Toxic screen sudah dibangun. 2 melawan 2, ini bisa dibikin jadi 2 melawan 3 karena Kishi punya resurrection. Akan bermain ke arah green untuk membangkitkan 1 pemain, yaitu Dekut yang paling dekat harusnya untuk dibangkitkan kembali. Dan oke, Suka ternyata yang dibangunkan oleh Kishi. Dan Viper Split ini harus ditembus. Apakah retake ini bisa dilakukan oleh Cerberus? Karena cenderung sulit meskipun mereka menang jumlah pemain, tapi pencarian ke arah teh botol yang sedikit sulit. Dan itu dia wallnya udah dibangun, Snakeman sudah keluar, terkena Vulnerable, coba dihancurkan terlebih dahulu. Tapi membunuh teman sendiri, Diffuse-nya masih kelihatan, masih bisa nyelip dari Berserk. Dan sama halnya juga teh botol bisa nyelip lagi. 11-7 Snakebite yang membunuh teman sendiri. Snakebite gagal, Snegal. Dan juga ada Wokupet. Wall kurang rapet. Itu Wokupet tuh ya. Wall kurang rapet itu tadi. Kan kelihatan, Bray. Bisa dipik tipis. Enggak, yang udah gitu kan Berserk ke-kill duluan kan. Itu mati. Harusnya sadar kan ada bolong.
Iya mas, tapi masih dilanjut karena itu udah adrenalin lah. Udah kayak wow One HP, waktu terus berjalan, terus dia juga nggak tahu di mana teh botol persisnya, masih bisa banyak arah, jadi ya udahlah, namanya diffuse optimis ya teman-teman. Iya. They found my Diffuse trap. optimis yang ya udah optimismenya dia aja yang emang sulit dan gagal juga. Tadi Viper Speed yang membawa angka 11 untuk Boom Esports yang akhirnya memecah kebuntuan juga. Sekarang 11-7 masih bisa buy dari kedua tim, tapi Sukamoto dengan operator. Setelah Siapa itu, aja Akashimoto itu dia. nah Akashimoto ada, Kishimoto ada, Sukamoto juga ada. Dan sekarang masih bermain sunyi senyap. Sendiri aku benci. Hah? Itu puisi udah. Dan Ah, ini benar-benar gak ada apapun. Poison's off. Hanya ada angin yang dingin di icebox. itu dia. Bersama kenangan yang sudah pupus di antara kita. Bersama orb yang tidak diapa-apain, hanya dilihatin dari kejauhan. Karena orb atau harta-harta dunia terkadang bisa membawa kita ke bencana yang lebih parah lagi. Ada slow orb itu dikeluarkan. Suka masih stay cool, di bocah cool bet, dia cuek, ready 30 to out seconds langsung sebelum terkena recon. Dan ada usaha through the smoke dari Suka dengan operatornya belum mendapatkan hasil. Poison Cloud dan juga Snakebite, bahkan ada wall juga bakal dihancurkan langsung. Pergerakan yang sangat mantap dengan menghasilkan satu magazine, tapi Suka mendapatkan base king. Waktunya Cek. tipis, unforced error terjadi, masih bisa rendezvous tapi waktunya nggak seperti untuk melakukan plan. 4 lawan 2, masih bisa sempat kau untuk nge-plan, ternyata bisa tapi 1 lawan 3. Wallnya pecah dan terekspos sudah badan teh botol. Boom Esports ternyata permainan pelan teratur mereka menjadi bumerang. Karena kalau waktu warnanya udah merah, biasanya lo jadi buru-buru. Iya, karena waktu itu kemarin tuh buru-buru pengen masuk side, pengen nge-plan, pengen post plan. Ternyata pelan teraturnya dari Boom Esports dibalas juga dengan diam disiplin dari Cerberus. Diam itu kagak kemana-mana, stay aja dia di pos mereka masing-masing. Orang kemana-mana gitu kan. Dan 11-6 Ikoro sekarang bagi Boom Esports. Cerberus masih punya asa untuk mengejar 11-8. Kalau dia menang sih nanti jadi 11-9 dan next round akan jadi round yang penting bagi Boom Esports maupun Cerberus Esports. Dan sekarang permainan mengisi area pipes dari Daycute akan ngepick ke atas jadi cek 1 kill, hanya bisa mendapatkan 1 kill saja, dash out langsung tapi sama untuk dikejar. Hunter Fury keluar, connect kedua pemain, coba untuk mencari 1 kali lagi dan gak berhasil connect. Tapi Daycute masih bertahan, 20 HP tersisa Temoto, memenangkan duelnya, ngeding 1 pemain tapi apa daya. Blasking tersisa sendiri, miss the shot. Blasking adalah pemain kunci dari Boom Esports yang sering untuk melakukan clutch tapi langsung didinai oleh Daycute di arah Fortal, langsung blepuk dengan Vandal blebep dari Daycute dan 11-9 full buy lagi bagi Boom Esports dan masih dengan statement Frostbite Resurrection. Frostman Resurrection, tapi dia selalu mati di awal-awal. Kalau dia nggak mati di awal, matinya bareng kawannya. Di sana mati, di sana ada musuh, di sini ada musuh. Artinya ini 11-9, susah juga. Here. Dan ini udah menjadi round yang sangat penting. Ini kalau misalkan masih di main Cerberus, Boom Esports akan kehilangan semua momentum yang sudah dibuat drone di arah mid. Tapi masih bisa mundur lagi dari Sage yang melakukan push dari arah tube. Dan Suka masih dengan tour de force, 1 korban. Lagi-lagi Mas Rapi meninggoy pertama, nggak bisa dihidupin dan Suka masih nge-pick ke arah B-main. Masih ada Poison Cloud ternyata untuk menutup vision, tapi itu ada Poison Cloud temannya sendiri. Tapi untuk mendelay agar tidak bisa melakukan planting di arah default B. Tapi Cerberus mereka bermain defensif, nggak mau terculik, mereka nggak mau adanya ego pick dari masing-masing anggotanya. Mereka pengen memanfaatkan momentum ini untuk buat ini menjadi sebuah comeback. Tapi
T-Botol, ini dia movement dari T-Botol. Dia bakal nurunin tirainya 1, 2, 3. Dia bakal turunin dan dia bakal mencetak. Ternyata, bersama masih mencetak 1, bersama 2 flip. Dia pun dapat 1 kill karena Akashimoto. Tersisa Daikute dari arah Orange Tapson. Kill turret ternyata sangat mengganggu dan ditibek sama robot. 12-9 match point untuk Boom Esports. Ditibek sama bapaknya turret tuh tadi tuh ya. Langsung lu nyenggol-nyenggol anak gue keluar bapaknya. Tapi ini Lagi-lagi masih Mas Rapi, tapi ini gokil sih Berserk coy sama Spike Blast King. planted. Luar biasa memang Berserknya hilang tapi tapping-tapping manjanya dari Vandal blebebnya Daikute tidak membuahkan hasil yang begitu maksimal. Match point artinya bagi Boom Esports. 22, 20, 20, 15, 8 Rapi. Ini game tembak-tembakan loh, bisa nembak, bisa nge-kill, bisa bunuh loh, bisa resu juga. bisa resu loh gitu. Wih, lu lihat shock dart line-up-nya. Bersihin trademark darah Kitchen tapi Kishi berhasil mendapatkan flips jeder. Operator Daikute ngambil alih area green, midnya akan coba di pick. Akashi akan bertemu dengan Blast King, akan coba di double pick, di swing bareng tapi langsung mundur. Tapi di arah topnya pun harus tumbang dari Kishimoto. Wow, dibangun langsung ke arah mid. Point flat, resurrection finally digunakan ke arah flip jeder dan harus mundur. Baru banget di resu, udaranya udah low lagi baik dari flip jeder, tapi masih 5 lawan 4. Masih bisa mengandalkan jumlah pemain. Dan Viper Speed pun dibuka oleh Loki di arah A-side supaya Boom Esports gak ke A. Tapi emang Boom Esports gak mau ke A. Kata siapa dia mau ke A? Karena Boom Esports B-nya adalah B-side. Lockdown pun keluar dari flip jeder untuk mengusir lagi pemain-pemain Cerberus untuk menjauh dari area B-side. Dan sudah ready dengan Blast Storm juga dari Daikute. Dan Spike pun bisa dipasang dan akan menjadi retake bersama mendapatkan 1 kill. T-Botol sebelum tumbang sempat menumbangkan 1 pemain juga yaitu Sukamoto. Dan tersisa Akashimoto dan juga Lokimoto. 2 melawan 4. Snake fight, lebih tepatnya slow orb dikeluarkan dan drone pun dibuka. Blessing sudah melihat 1 kill didapatkan. Di trend lagi ada Nano Swarm juga dari flip jeder. Tersisa Lokimoto seorang diri. Coba bermain dari Quasar Cloud dan Blast King mendapatkan kill karena Loki dan Boom Esports still alive di upper bracket grup A. Welcome upper bracket victory untuk Boom Esports plus series yang cukup panjang dan melelahkan. 3 map kita lalui dan kita lihat ada sedikit inhaler ya di hidung dari T-Botol dan oke.